Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu jemaat sekalian. Pagi ini kita akan kembali beribadah. Terima kasih untuk jemaat Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam ibadah kita pagi ini. Saya akan menyapa dulu jemaat-jemaat sekalian. Recording in progress. Sudah hadir Bapak Alex, Pak Aman Gultom, Pak Hendra, Ibu Rosa, keluarga Pak El Tambunan, keluarga Pak Bambang, keluarga Bapak Binsar, selamat pagi semua. Bapak Susanto, Bapak Arifin Simamora, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, saya akan membacakan warta jemaat, penegasan warta jemaat minggu ini. Untuk melayani firman Tuhan pada minggu ini, oleh Bapak Pendeta Pan Cincet. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Informasi gereja, telah berpulang ke bangkuan Bapa di sorga, Bapak Ariston B. Patiasina, pada hari Minggu 8 Agustus 2021. Seluruh jemaat turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, pembayaran dana kasih. Bagi jemaat yang akan membayarkan dana kasih dapat dibayar melalui rekening Bank BCA atas nama Grace Marini Pitoy. Rekening ada tertera di warta. Atau dapat dibayarkan langsung ke Gereja Kristus Saropermai pada setiap minggu pertama, jam 5 sampai jam 7 malam, dan akan dibantu oleh majelis yang bertugas di sore hari. Ini dilakukan untuk minggu pertama saja dikarenakan ada PPKM dan kita seminimal mungkin untuk berinteraksi. Untuk persembahan jemaat, melihat kondisi saat ini di mana penyebaran COVID-19 semakin meluas, maka majelis jemaat mengimbau agar persembahan jemaat sebisa mungkin ditransfer ke via Bank BCA atas nama Bendahara Majelis Christian Nugraha dengan nomor rekening tertera di warta. Tetapi apabila benar-benar tidak bisa melakukan transfer, maka persembahan masih tetap bisa dimasukkan ke kotak persembahan di gereja seperti biasa. Selanjutnya untuk anggaran dan kebutuhan akhir tahun. Mengingat akan adanya kebutuhan akhir tahun 2021 dan untuk menambah anggaran yang ada, maka majelis jemaat akan membuka satu kotak persembahan khusus yang saat ini sudah kita mulai ya, dimulai dari bulan Juli. Untuk anggaran akhir tahun juga Bapak Ibu bisa dapat dibaca di warta. Totalnya seluruhnya Rp446.250. Selanjutnya untuk persekutuan doa jemaat. Persekutuan doa jemaat dilaksanakan setiap hari Rabu, setiap minggu, pukul 19.30 WIB sampai dengan 20.30 WIB. Dan untuk link ibadah akan dibagikan sebelum persekutuan doa dimulai. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk mengikuti doa malam setiap hari Rabu, setiap minggunya. Selanjutnya untuk menunjang kesehatan seluruh jemaat selama masa pandemi ini, maka majelis akan melaksanakan pembagian vitamin
bagi jemaat yang membutuhkan. Vitamin disediakan dan akan dimulai pada hari Minggu 15 Agustus. Hari ini di GKSP pukul 5 sore sampai dengan 7 malam. Informasi lainnya mengenai dana kasih. Ada dana kasih tertera total saldo seluruhnya Rp139.273.000. Perincian ada di warta. Informasi untuk dana kasih, hasil daripada kuesioner yang sudah kita kirim, maka hasilnya setelah dikumpulkan, anggota untuk dana kasih seluruhnya adalah 67 keluarga. Kuesioner yang dikirim sebanyak 67 keluarga dan yang mengisi 67 keluarga. Hasil kuesioner setelah dikumpulkan, semua memulangkan hasil kuesioner. Dan untuk kuesioner yang pertama, pilihan A, saya bacakan untuk pertanyaannya, penambahan personel dana kasih untuk membantu mencari tanah atau TPU, pelayanan peti dan pelayanan kedukaan akan dilakukan oleh bidang diakonia. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Kalau tidak setuju berarti ada penambahan anggota untuk pelayanan, untuk mengurus mencari tanah, pelayanan peti dan sebagainya. Dan hasilnya untuk pilihan A setuju adalah 61 keluarga. Untuk pilihan B ada 6 keluarga, jadi total 67. Untuk kuesioner kedua, kenaikan iuran dana kasih. Yang A, iuran tetap 20.000 per bulan dengan hak pertanggungan diterima 3.500.000. B, iuran naik per bulan 25.000 dengan hak yang diterima pertanggungannya sebesar 4 juta rupiah. Dan hasil kuesionernya yang kedua, pilihan A, iuran tetap sebanyak 34 keluarga. Dan pilihan B, iuran naik sebanyak 33 keluarga. Untuk kuesioner yang ketiga, dengan pertanyaan penyesuaian hak uang kedukaan. Opsi pertama yaitu A, apabila belum membayar selama 12 sampai 24 bulan, uang kedukaan dipotong 25%. 25 bulan sampai dengan 36 bulan, 50%. 37 bulan sampai dengan 48 bulan, dipotong 75%. Demikian seterusnya. Yang B, opsi kedua, yang belum membayar selama 12 sampai 24 bulan, uang kedukaan dipotong 10%. 25 bulan sampai dengan 36 bulan, dipotong 20%. Yang belum bayar 37 bulan sampai 48 bulan, potong 30% dan seterusnya. Dan hasil kuesionernya pilihan A adalah 23 keluarga. Pilihan B 43 keluarga. Nah, ini totalnya 66 orang keluarga. 66 keluarga yang menjawab untuk kuesioner 3 dan ada 1 orang yang tidak menjawab. Berdasarkan hasil kuesioner, maka diambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kuesioner pertama, setuju untuk menambah personel untuk membantu operasional dana kasih. Seperti mencari tanah pemakaman atau TPU, mencari peti, dan lain-lain. Nah, bagi jemaat yang terbeban untuk membantu pelayanan dana kasih, boleh menghubungi majelis. Kita menunggu untuk penambahan pelayanan dalam hal membantu untuk dana kasih ini. Yang kedua, iuran per bulan tetap 20.000 dengan uang pertanggungan sebesar 3.500.000. Jadi ini berjalan seperti yang sudah berjalan selama ini.
Nah, yang ketiga, opsi kedua, sesuai dengan yang sudah berjalan saat ini, yaitu apabila tidak membayar 12 sampai 24 bulan, dipotong 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Dan yang selama ini juga sudah berjalan. Demikian hasil kuesioner yang disampaikan. Jadi ini nanti juga akan dimasukkan ke dalam AD anggaran dasar dan rumah tangga dan akan dikirimkan kepada anggota Dana Kasih. Selanjutnya, untuk update laporan keuangan TMT tanggal 12 Agustus, boleh Bapak Ibu lihat di lembar warta. Untuk total saldo akhir 12 Agustus 2021 kas jemaat adalah sebesar Rp16.723.917. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Ibu Lydia Meriati Siagian yang berulang tahun pada tanggal 12 Agustus 2021. Demikian Bapak Ibu, penegasan warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam ibadah. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita hingga pada saat ini. Kasih-Nya tidak pernah berubah bagi kita. Untuk itu, marilah kita datang ke hadirat-Nya dengan menyanyikan pujian PKJ 27 ayat 1 sampai dengan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 23 ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Iri hati serta kesombongan seringkali kita lakukan dalam kehidupan ini. Namun bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati serta senantiasa untuk takut akan Tuhan? Dia yang selalu mengiringi langkah kehidupan kita, baik suka maupun duka, tetapi kita seringkali jatuh dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa kita, sambil menyanyikan pujian Nafiri Rohani 25, ayat 1 sampai dengan 2, di jalanku, ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jalanku yang berliku Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, diberikan waktu untuk secara pribadi berdoa kepada Tuhan atas untuk pengampunan dosa-dosa. Ya Allah, Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu, Bapa, kami mohon ampun akan salah dan dosa-dosa kami yang kami telah perbuat selama ini. Biarlah Tuhan menyucikan hati dan pikiran kami dari segala dosa. Hapuskanlah Bapa segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Karena kami selalu berdosa, dan berdosa terhadap Engkau saja kami berdosa, demikian juga terhadap sesama kami manusia. Biarlah perbaharui Bapa hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami selalu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa.
Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu mengiringi kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita dapat hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan kehendaki. Mari kita siapkan diri untuk menerima firman Tuhan sambil menyanyikan pujian suplemen 301 seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang terus berlaku bagi kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk tetap dapat beribadah meskipun pandemi masih belum berlalu. Kami yang di gereja maupun yang di rumah sama-sama diberkati Tuhan dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapan dari Roh-Mu yang kudus ada pada hamba-Mu, ada pada kami yang melayani Engkau hari ini, juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan yang beribadah hari ini. Bicara pada kami Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan iman kami, menegur kami, mengingatkan kami, sejauh mana kami sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai orang yang telah ditebus dan telah diselamatkan, telah dimerdekakan, apakah kami menggunakan kehidupan kami secara benar dalam mengikut Tuhan.
dan bersaksi di dunia ini. Bicaralah pada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, kita boleh beribadah, meskipun sebagian besar kita di rumah, dan kita hanya beberapa orang, 3 orang saja yang di gereja, karena masih pandemi. Firman Tuhan hari ini di bawah tema hamba kebenaran. Diambil dari pembacaan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23, yang akan dibacakan oleh Bapak Penatua Aman Gultom. Apakah Pak Aman Gultom sudah tersambung, sudah bergabung? Tidak ada. Ya mungkin gangguan sinyal, saya akan membacakan untuk kita. Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 23. 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hai kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia oleh setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau kita boleh beribadah. Dan hari ini tema kita hamba kebenaran. 2 hari lagi kita Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Karena kita merdeka 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Dan tahun ini, tahun yang ke-76. Indonesia merdeka. Apakah kita sudah sungguh-sungguh merasakan sudah bebas dan merdeka? Ada banyak aspek kehidupan yang lain ya, yang kita rasakan yang belum terasa sungguh-sungguh merdeka. Terutama di negeri kita di mana kebebasan untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah, masih ada hambatan-hambatan. Bila ke depan kita terus berdoa agar negara yang merdeka ini menjamin kebebasan beragama untuk semua pemeluknya, termasuk kita. Agar kita bebas menyembah Tuhan, bebas melayani,
Dan kita juga sebagai warga gereja yang baik harus menjadi warga negara yang baik. Mendoakan pemerintah, mendukung pemerintah. Pemerintah yang baik yang sesuai dengan Alkitab harus kita dukung. Jangan seperti ada pemahaman, oh kita bebas dalam Kristus, nggak perlu mentaati hukum-hukum yang ada. Itu kesalahan yang bisa terjadi dalam kehidupan sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau share screen ya. Jadi kopas sudah. Sudah kelihatan. Ya, tema kita hari ini adalah hamba kebenaran. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan bagi orang percaya ketika dosa saya dan saudara ketika Yesus tebus di kayu salib. Menebus kita ketika kita meresponi, kita percaya pada Yesus Kristus. Itulah terjadi kemerdekaan dalam kehidupan kita. Merdeka dari dosa. Dan ketika kita percaya menyadari kita, status kita ada umat Tuhan, apakah kita benar-benar menjadi hamba kebenaran itu, menjadi hamba Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mau melayani Tuhan dalam kehidupan kita, ataukah kita masih menikmati kehidupan kita untuk diri kita sendiri tanpa peduli dengan pekerjaan Tuhan, tanpa peduli dengan orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia berada di bawah dua penghambaan di dunia ini. Dikatakan dua macam perhambaan. Yang pertama adalah hamba dosa. Manusia semuanya berdosa karena kejatuhan manusia pertama. Dan terus menjalar berkembang. Tidak ada yang bisa luput dari dosa. Perbuatan baik juga seperti kain kotor. Manusia tidak sanggup membebaskan diri dari murka Allah karena hukuman dosa itu. Dan hamba dosa dan hamba kebenaran. Yang belum percaya di luar Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Manusia sebagian besar masih juga hamba Tuhan, hamba dosa. Tapi yang sudah percaya Yesus Kristus disebut adalah hamba kebenaran. Maunya sih begini, tapi realitanya masih banyak orang Kristen yang disebut Kristen KTP. Apa itu Kristen KTP? Seorang diketahui Kristen, mengaku Kristen, rajin ke gereja, tapi kadang-kadang juga nggak ke gereja, tapi tanpa perubahan hidup, masih kepala batu, masih keras hati, masih suka memberontak, masih suka ngelawan kebenaran, masih berkanjang dalam dosa, hidup secara duniawi, menghalalkan segala cara dalam berbisnis, mencari nafkah, dan sebagainya. Tidak ada standar Alkitabnya diterapkan sebagai kebenaran dalam hidupnya. Ada juga Kristen bebas aturan. Tuhan sudah mengampuni dosa saya, dosa masa lalu, dosa kini, dan akan datang. Kita jadi orang yang bebas. Itulah yang menjadi heboh beberapa tahun terakhir. Ada pengajaran hyper grace. Karena Tuhan sudah mengampuni kita nggak ada tanggung jawab lagi. Dosa kita sudah ditanggung di atas Tuhan Yesus di kayu salib. Kita nggak bertanggung jawab lagi atas dosa kita. Siapa bilang? Mengikut Yesus diselamatkan, mendapat jaminan hidup kekal. Ada tanggung jawab yang harus kita jalani. Meresponi kebenaran firman Tuhan. Tidak lagi suka kecemaran. Harus memperjuangkan kehidupan yang kudus. Mentaati kebenaran. Berusaha untuk hidup taat kepadanya. Rajin beribadah, tekun berdoa. Senang membaca firman Tuhan. Suka melayani. Dan juga mau bersaksi. Hal-hal itu. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ajaran-ajaran bertentang keteriatannya bagus. Disampaikan dengan semangat. Saja indah di kata-katanya dirangkai. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kebenaran, harus berani menolak. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang disebut sebagai hamba? Dikatakan ayat 16, mereka yang mengarahkan dirinya kepada seseorang untuk mentaatinya. Menyerahkan diri untuk mentaati, itulah hamba. Nah, kita menyerahkan diri pada dosa, berarti jadi hamba dosa. Dosa itu mengikat dan juga membinasakan. Atau kita menyerahkan diri pada kebenaran. Ketika kita percaya Yesus, buka hati, terima firman-Nya, terima pengajarannya. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup kudus. Apa keadaan manusia ketika menjadi hamba dosa? Jelas dikatakan, menjadi pribadi yang penuh dengan kelemahan, kecemaran tubuh, oleh dosa yang menjadikan orang durhaka dan jauh dari kebenaran. Yang ujung-ujungnya akan menuai kebinasaan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus,
Dampak apa yang ditanggung ketika menjadi hamba dosa? Dikatakan menjadi malu. Malu di sini oleh karena menyadari perbuatannya salah. Merusak nama baik, merusak nama Tuhan. Mempermalukan diri sendiri, bahkan juga nama keluarga. Kesudahannya adalah kematian dan upahnya adalah maut. Paulus mengingatkan supaya jemaat di Roma tidak bisa lagi dengan bebasnya untuk berbuat dosa karena mereka telah berada di bawah kasih karunia. Di bawah kasih karunia bukan berarti mereka punya kehendak bebas yang sebebas-bebasnya, tapi mereka juga menyadari bahwa mereka bebas tapi tetap dalam kontrolnya firman Tuhan, Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan yang mengontrol hidup mereka. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang sudah percaya pada Yesus, Paulus menegaskan pada jemaat di Roma bahwa tidak ada pilihan lain. Hanya ada satu pilihan. Mau menghambakan diri pada dosa atau menghambakan diri pada kebenaran. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, jemaat Kristen yang ada di Roma, mereka harus tampil beda. Harus menghambakan diri pada Kristus sebagai hamba kebenaran itu. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa ketika mereka masih manusia lama, sebelum percaya Yesus, menjadi hamba dosa, mengikat mereka membawa binasaan. Penuh dengan kecemaran, kedurhakaan, segala bentuk dosa percabulan. Tidak ada sama sekali standar kebenaran dalam hidup mereka. Akibatnya adalah kematian. Kematian di sini kematian kekal, maut, keterpisahan dengan Allah. Manusia boleh mati secara fisik, secara rohani juga akan mati secara kekal kalau tidak diselesaikan dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasihan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keuntungan ketika orang hidup dalam dosa, yang Paulus ingin tekankan di sini. Ketika tetap tinggal dalam dosa, mereka memang terus terikat, berkanjang dalam dosa, istilahnya. Hidup diatur oleh keinginan daging, seperti dikatakan dalam Galatia. Perbuatan daging telah nyata, dan dosa percabulan dan sebagainya. Tapi sebaliknya ada perbuatan, buah roh harus nampak dalam kehidupan orang percaya, kasih, sukacita, dan sebagainya, sampai penguasaan diri. Dan manusia dengan segala dunia dengan segala keinginannya sedang menuju pada kebinasaan. Menyangkali kasih karunia Allah, kesenangan duniawi, semua itu sifatnya sementara. Paulus ingatkan itu, ujung-ujungnya mereka akan menuai akibatnya. Yang adalah kebinasaan kekal tadi. Yesus telah menyelesaikan dosa kita manusia berdosa. Oleh sebab itu, menghargai tinggi pengorbanan Yesus Kristus, Dia memerdekakan kita dari dosa. Kita tetap tinggal dalam firman-Nya. Kalau firman-Mu tetap tinggal dalam diri kita, firman-Nya benar-benar memerdekakan kita. Saudara kasihan Tuhan Yesus, ketika menjadi hamba kebenaran, jelas mentaati pengajaran rasuli. Ya jelas di pengajaran firman Tuhan. Hidup standarnya Alkitab. Alkitab memfilter segala bentuk pemikiran, tindakan, dan pengambilan keputusan kita. Dan kita bergaul, berinteraksi di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Bahkan di tengah bentuk apapun bentuk pelayanan yang kita kerjakan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menjadi orang merdeka dari dosa karena percaya pada Yesus, kita hidup dalam kebenaran itu. Orang yang sungguh-sungguh merdeka tidak ada istilah malas berdoa, tidak ada istilah tidak suka firman Tuhan, tidak ada istilah malaslah kebaktian. Kita cenderung melihat siapa yang melayani dan sebagainya. Itu berarti dosa masih bekerja dalam kehidupan kita. Dosa bentuknya macam-macam. Mulai ditambah dengan pekerjaan setan, dan bentuk kesombongan, dan bentuk iri hati, dan bentuk hawa nafsu, jahat dan sebagainya. Membawa pada pengudusan, ada proses kita dikuduskan. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, pilihan yang enak tapi tidak sesuai firman Tuhan, atau pilihan yang menyakitkan tapi sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali kedewasaan kita, sungguh-sungguh merdeka atau belum, disitulah apa tindakan pilihan kita. Kita akan beroleh buah pengudusan dan hidup yang kekal. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang sudah percaya pada Yesus, Rasul Paulus sungguh-sungguh mengingatkan. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dimerdekakan, harus jadi hamba kebenaran. Harus tampil beda. Sebagai warga negara Roma, mereka harus mentaati pemerintah yang ada pada waktu itu. Jelas dia gampang ya. Paulus menegaskan kepada jemaat bahwa hanya ada satu pilihan tadi, menghambakan diri kepada Kristus atau menghambakan diri kepada dosa tadi. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Paulus menegaskan bahwa sebagai hamba kebenaran, kita tidak pasif, tapi ada tindakan aktif
sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen di Roma pada waktu itu, untuk menyerahkan diri kepada kebenaran. Bagian Tuhan telah memerdekakan kita. Respon kita, tanggung jawab kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Menjalani proses pengudusan, bertekad untuk hidup taat dan tidak kompromi dengan dosa. Banyak cara orang ya mengeruk keuntungan, mencari nafkah, berbisnis dengan cara-cara dunia, menghalalkan segala cara. Tapi bagi orang percaya harus bertahan di tengah-tengah saingan itu. Ya. Ingat bahwa karena konsekuensi dosa membawa pada kematian, dan ingat bahwa status kita sebagai orang percaya, orang yang telah dimerdekakan. Jadi tidak boleh mempermalukan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan Yesus, orang percaya hidup bertanggung jawab sesuai dengan statusnya sebagai anak Tuhan, orang yang dimerdekakan. Tidak lagi suka yang hal-hal yang berdosa. Taat sungguh-sungguh terhadap pengajaran rasuli. Penyerahan hidup seluruhnya menjadi hamba Allah. Di ayat 2 dikatakan, berarti hamba dosa menjadi hamba kebenaran karena karya Kristus, bukan usaha kita ya. Anugerah Tuhan di situ. Menjadi hamba kebenaran berarti kita harus menyenangkan Tuhan kita. Selama ini berapa tahun kita jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita percaya Tuhan? Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan kita? Sudahkah kita melayani Tuhan? Bukankah banyak orang hanya penonton dalam kehidupan kekristenan? Tidak ikut bermain, berkecimpung. Padahal Tuhan sudah selamatkan, Tuhan begitu baik. Tuhan sudah berikan talenta, Tuhan sudah berikan karunia. Banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, tapi tidak dimanfaatkan. Itu begitu dosa, begitu mengelabui, sehingga tidak ada kebebasan untuk melayani Tuhan. Hamba yang terikat dengan tuannya. Kalau hamba dosa, dia melayani tuannya dosa itu. Tapi hamba kebenaran, dia bebas melayani tuannya, yaitu kebenaran itu, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sikap yang kita abu-abu lah, ya tidak kiri, tidak kanan, atau netral. Tidak ada. Dosa ya dosa, kebenaran ya kebenaran. Enggak ada yang pilihan tengah-tengah. Tidak ada pilihan jalan tengah. Selama ini kita menyadari menjadi hamba kebenaran. Kita stand-nya di mana? Kita berdiri saat ini di posisi yang mana dalam kehidupan kita? Kita tahu kehidupan di luar sana banyak tantangan. Mereka dalam Kristus tahu bahwa kita dibebaskan dari perbudakan dosa, iblis dan maut. Status kita masih hamba, tadi hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Berarti status masih hamba, tapi bosnya berbeda. Ketika hamba dosa, bos kita setan, iblis. Ketika dibebaskan, status kita menjadi hamba kebenaran, hamba Yesus Kristus. Dulu hamba dosa, hamba iblis, kini hamba Kristus, hamba kebenaran itu. Apakah benar ada realitanya dalam kehidupan kita? Bisa dilihat dari minat kita, kecenderungan kita, pendirian iman kita. Kita sudah merdeka atau belum bisa terlihat di situ. Ya bisa dosa, nggak apa-apa lah. Sedikit menyimpang juga nggak apa-apa, nggak ada yang tahu nih. Gitu. Timbangan sedikit kurang sokon juga apa-apa gitu kan. Seperti saya pernah marahin tukang ikan ya. Kemarin datang lagi. Saya bawa timbangan sendiri. Dia, ini 1 kilo 3 on, Pak. Saya timbang. Saya coba ada 1 kilo 1 on. Masih mau nipu. Dulu 4 on dibilang 5 on. 8 on bilang sekilo. Sama sih ya. Susah kalau udah jadi karakter, susah ya. Tapi orang percaya, kita ada firman, ada komunitas, ada Roh Kudus, ada persekutuan, ada pelayanan, itulah membentuk kita, untuk menjaga kita, untuk selalu berkobar-kobar dalam semangat kita mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan Yesus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan ini. Itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Paulus mengaitkan dengan peristiwa pemmerdekaan Yesus. Yesus melakukan memerdekakan kita untuk menjadi umatnya, dibawa dari kegelapan kepada terangnya. Itu dibentuk menjadi muridnya. Itu serupa dengan dia. Tidak lepas dengan kaitan menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan melayaninya. Selama ini kita melayani Tuhan enggak? Atau selama ini kita nuntut pelayanan, bahkan cenderung mencela pelayanan. Padahal kita belum tentu ketika kita terjun, kita bisa sempurna melakukannya. Pelayanan tidak ada yang single fighter.
Yesus yang Tuhan Allah saja, dia membutuhkan murid-murid. Kalau murid gagal bukan kegagalan Tuhan, tapi Yudas gagal bukan kegagalan Tuhan. Dia sudah diingatkan akan kebenaran, tapi dia melayani kedagingannya. Motivasinya salah ketika mengikuti Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba kebenaran hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup taat dan penuh penyerahan. Tidak akan ada lagi hidup tidak jujur, komitmen untuk terus setia dan mau melayani serta tidak menyangkal Tuhan, dan aspek kehidupannya mencerminkan Kristus. Ya nggak gampang, itu proses ya. Menjadi murid itu suatu proses. Murid tidak dilahirkan, tapi diproses, dijadikan, ada proses. Kita semua harus ikut dalam proses pemuridan Tuhan Yesus untuk kita, agar kekristenan kita benar adanya dan tidak abu-abu dan bahkan namanya Kristen tapi nggak jelas kekristenannya. Namanya Kristen tapi nggak suka doa, nggak suka firman Tuhan, nggak suka ke gereja. Namanya Kristen tapi ketika ingat Tuhan, ketika perlu aja, ketika mau dilayani aja bapak Tuhan. Itu berarti melayani hamba dosa begitu bebas selama ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya menutup dengan satu cerita. Bapak Ibu pasti pernah mendengar ya dalam sejarah gereja. Ini Dietrich Bonhoeffer ya. Dia hidup tahun 1906 sampai 1945. Kisahnya begini. Saat Hitler memerintah Jerman pada masa Perang Dunia Kedua, gereja harus memilih apakah mengikuti kehendak Hitler yang otoriter, kejam, antisemitik, dan ambisius. Atau gereja harus memilih melawan Hitler dengan segala konsekuensinya, siap dibunuh oleh tentara Hitler. Saat itu gereja dilema, terbagi dua. Yang nggak berani hidup dalam kebenaran dengan tegas, kompromi. Dan yang mau setia pada Tuhan, tetap setia. Terbagi dua. Yang mendukung Hitler disebut Kristen Jerman. Yang menentang Hitler disebut gereja yang mengakui. Jadi beda Kristen Jerman dan gereja yang mengakui. Itu dalam bahasa Jerman ya. Ini jelas bahwa mengakui apa? Ya Kristen Jerman dia kompromi mendukung Hitler. Tapi Kristen yang mengakui, mereka tetap berdiri pada kebenaran. Gereja yang mendukung terpaksa mengikuti kehendak Hitler meskipun bertentangan dengan iman dan hati nurani mereka. Yang menentang tetap berpegang teguh pada yang Yesus, pegang teguh pada Yesus meski mereka datang, tentara datang menangkap mereka dan membunuh mereka. Banyak ya orang yang dibunuh. Kita tahu sejarahnya. Dan salah seorang dari mereka yang tidak mengikuti Hitler, yang mau tetap berdiri pada kebenaran, karena dia hamba kebenaran, mulai kebenaran, adalah Dietrich Bonhoeffer. Sampai matinya Bonhoeffer tetap percaya Yesus untuk selama-lamanya. Dia tidak menyangkal Tuhan. Sungguh luar biasa kehidupannya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi hamba kebenaran atau masih hamba dosa dalam kehidupan kita? Yang membuat kita iman kita kerdil, kita tidak bisa bertanggung jawab atas iman kita yang sesungguhnya dalam Tuhan. Jika kita gampang kompromi dalam kehidupan kita. Apakah hal-hal yang duniawi, hal-hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa masih nampak dalam kehidupan kita? Biar kita kembali diingatkan. Menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Tentu kita mengakui, kita menjadi hamba kebenaran karena Kristus telah mati di kayu salib menebus kita. Menjadikan kita yang indah di matanya ketika kita mau terus taat kepada Dia. Mari kita bersama-sama saling mengingatkan. Kita nggak tahu ke depan bagaimana kehidupan kita di tengah negara kita yang penuh dengan gejolak ini. Tapi sebagai warga gereja yang baik, warga negara yang baik, mendoakan pemerintah, mendukung pemerintah, segala program terobosan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kita dukung. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Masih ada rakyat yang melawan pemerintah. Ada yang nggak peduli dengan apa yang terjadi. Ada yang berusaha untuk mengganti falsafah negara kita ini. Tapi bagi kita yang percaya, kita tetap meyakini bahwa Tuhan bekerja di negara kita. Yang jelas dimulai dari saya dan saudara, harus menjadi saksi Tuhan yang baik. Tunjukkan bahwa kita menghamba kebenaran. Hidup sesuai firman Tuhan. Karakter kita serupa dengan karakter Kristus. Yang dalam terus proses-proses yang progres dalam hidup kita. Biar masing-masing kita saling menjaga,
sebagai brother keeper, sebagai sister keeper, saling mengingatkan bahwa kita murid Kristus, harus hidup sesuai dengan kebenarannya. Tetap teguh dan iman tanpa menyangkal Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang kami pelajari, kami dengar hari ini, mengingatkan kami bahwa kami disebut percaya Kristus, orang Kristen, tapi seringkali kami tidak mau taat. Para hamba kebenaran harus taat sepenuhnya, tanpa membantah. Dalam kehidupan kami, melaksanakan pekerjaan bisnis kami tetap pegang standar firman Tuhan, menjadi tolak ukur, tidak kompromi dengan dosa dunia ini, sekecil apapun juga. Dan ingatkan kami itu menjadi kesaksian yang baik, mempertahankan iman di tengah dunia yang mengancam iman kami. Kristus yang telah mati memberikan kami harus mensyukuri itu, dan kami tidak dapat membalas kasih Tuhan. Kami hanya bisa meresponinya dengan mau taat, dan ada Roh Kudus yang membimbing kami, mengingatkan kami. Atau teman seiman, komunitas yang saling menguatkan satu sama lain. Kami dapat beribadah, dapat melayani terus meskipun masih pandemi. Dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Saat itu Tuhan, kami berdoa jemaat yang sakit. Untuk Yonatan, ponan dari Ibu Ina, Ida dan Sondang Manurung, Bapak Koloai, Bernard Koloai, Renel, Torong Agus Pasaribu, adik Pak Binsar Pasaribu. Tuhan berbelas kasihan menyembuhkan saudara kami ini. Demikian juga Bapak Parwangan Siaan. Kami untuk pengobatannya Tuhan memberkati. Demikian juga keluarga Osper Tambunan. Belas kasihan kemurahan Tuhan turun atas keluarga ini. Mereka mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Morris Erarifere yang sudah seminggu ini sakit. Belas kasihan Tuhan itu juga turun atasnya, menyembuhkannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Harsono yang ada di Klaten. Yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Klaten, apapun sakit penyakitnya, belas kasihan Tuhan turun atasnya, Engkau sumber penyembuh. Tabib Agung, Yesus Kristus. Dokter segala dokter, sanggup menyembuhkan Pak Harsono. Juga pemulihan saudara kami yang sakit, Mama dan Ibu Sinukaban, Ibu mertua dari Bapak M. Bangun, Ibu Alek, Ibu Doran Panjaitan, Ibu Jenda Bangun, Ibu Liliana Nelly, Yunus adik Pak Yusuf, Farel Christian Saryono, Ibu Acen dan pemulihan, dan Bapak Ari juga dan pemulihan, dan juga saudara-saudara kami ya Tuhan yang mungkin sakit tanpa kami ketahui, dan Tuhan akan melawat mereka, menyembuhkan mereka. Pergumulan jemaat Tuhan dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, ekonomi, keluarga, pasangan hidup yang rindu memiliki keturunan, masa kehamilan Ibu Natalia Sianipar, juga Ibu Maitia, istri dari Bapak Talipar Siaan. Kami berdoa Tuhan menjaga janin mereka agar lahir sesuai dengan waktu Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan penatua Kesia Rumate dan pemulihan, Tuhan memberkati. Dengan pemulihan Tuhan berikan penatua Kesia dapat bersama-sama kami melayani. Dan juga dapat melaksanakan tugas pelayanan dan juga pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan juga untuk rencana-rencana ke depan Tuhan juga memberkati. Terakhir kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk vaksin COVID yang terus dipercepat, kami berdoa Tuhan agar rakyat sadar akan perlunya kesehatan, perlunya divaksin. Pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang begitu mahal. Kami berdoa agar vaksin dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dan dipercepat sehingga 70% rakyat Indonesia dapat tervaksin dalam tahun ini. Ekonomi negara di tengah krisis Tuhan berbelas kasihan. Pemimpin bangsa kami Tuhan, Presiden Jokowi sampai wakil dan juga menteri dari pusat sampai daerah tetap bersinergi, memikirkan yang terbaik bagi rakyat. Masih banyak ada rakyat yang kepala batu pembangkang, Tuhan sadarkan mereka Tuhan, agar juga mereka juga mendukung pemerintah yang baik. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli.
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, kami persilakan kembali duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Seperti ayat firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita dalam Mazmur 116 ayat 17 sampai dengan 19. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Persembahan terdiri dari 2 kotak. Kotak yang pertama untuk kas gereja. Untuk yang kedua, untuk kas sinode. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, persembahan dapat diserahkan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Bendahara Majelis Kristian Nugraha dengan nomor rekening terlampir di warta. Bagi jemaat yang berhalangan untuk transfer dan kesulitan dalam hal transfer, uang persembahan dapat diserahkan ke gereja setiap hari Minggu dari pukul 5 sore sampai dengan jam 7 malam. Bagi jemaat juga yang misalnya berhalangan juga untuk transfer atau ada kendala untuk datang ke gereja, boleh diinformasikan ke majelis jemaat untuk kami jemput ke rumah. Mari kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian Nafiri Rohani 243 ayat 1 dan 2. Beri yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Segala milikmu, beri yang terbaik. Ia telah bekerja dengan
persembahan kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami ucap syukur Bapa karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba. Biarlah kami juga selalu hidup benar di hadapan-Mu. Dan kami tidak takut akan melakukan kebenaran dimanapun kami berada. Berkati kami semua jemaat-Mu yang mendengarkan, ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepasan. Bapa di sorga, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Bapa tolong berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biar Tuhan persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di rumah, di tempat-Mu ini Bapa, maupun di tempat lain. Tuhan berkati ya Bapa, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati kami semua dalam pekerjaan kami, usaha kami Bapa. Berkati kami hari lepas hari Tuhan. Biarlah kami juga boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk persediaan makanan di tempat ini Bapa. Tuhan tolong kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu, biarlah dalam kehidupan kita dapat selalu mencerminkan kasih Kristus dan menyatakan kebenaran. Mari kita menyanyikan pujian pengutusan Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Tuhan, dalam ibadah ini tidak lupa kami juga mendukung dalam doa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kemudian untuk Ibu Lydia Meriati Siagian yang berulang tahun untuk hari tanggal 12 Agustus. Juga Pak Alex tanggal 16 Agustus. Ibu Inang Siregar pada tanggal 18 Agustus. Dengan juga tanggal 28 Agustus Penatua Aman Gultom dan 30 Agustus Ibu Herawati. Dengan bertambah usia kayak berdoa saudara kami ini, Tuhan terus memberkati, menguatkan, memberikan kesehatan, memberkati usaha pekerjaan dan pelayanan mereka. Kayak berdoa Tuhan, bila mereka selalu diberkati dan mereka semakin setia kepada Tuhan. Kayak berdoa Tuhan untuk keluarga mereka masing-masing, Tuhan juga memberkati. Apapun pergumulan, mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban pada waktunya. Dan saat itu Tuhan, kami telah selesai beribadah. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Kristus, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus,
menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Maha Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Tanduk saat teduh.